Ya, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan terkait fikih dakwah. Semoga dapat meningkatkan semangat kita semua untuk selalu dan senantiasa berbagi ilmu, saling mengingatkan, saling menguatkan kepada para sesama. Ya, lebih lanjut, jikalau ada pertanyaan dan respon silahkan disampaikan. Di sini pun ada Soekarno sudah mengangkat tangan. Monggo silahkan jikalau ada yang ingin disampaikan. Silahkan bisa nanti open mic jikalau ingin langsung menyampaikan lewat suara. Akan tapi untuk jamaah putri angka lebih ahsan untuk disampaikan lewat chatting. Begini Ustadz, ada satu pernyataan respon dari jamaah putri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini Waalaikumsalam. dari Cindy Febriani. Izin bertanya, misalnya dakwah hanya mudah diterima oleh orang luar dibandingkan keluarga, sehingga ada orang yang mengatakan dakwah sana sini keluarganya saja masih begitu. Itu seharusnya didakwai dulu keluarganya baru orang lain. Itu bagaimana responnya Ustadz? Ya, jadi perlu saya jelaskan di sini. Pertama, penjelasan dari saya, hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ya. Sebagaimana jangankan kita, Rasulullah SAW aja tidak diberi hak untuk membuka pintu hidayah. Contohnya Abu Thalib, paman beliau, yang beliau sendiri sangat menyayangi Abu Thalib, ternyata nggak masuk Islam. Dan ketika Rasulullah SAW menangis memintakan ampun kepada Allah untuk pamannya, maka Rasulullah Allah SWT menjawab dalam surat Al-Qasas itu dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, nggak bisa. Wallahu yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah pada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Nah itu pertama yang harus kita pahami. Jadi bagi seorang dai sendiri tidak bisa membuka pintu hidayah kepada siapapun. Apakah orang lain, apakah keluarganya, tetangganya, nggak bisa. Ya, itu wewenang sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam teori dakwah doakan. Nah, dakwah tadi kan ada kata-kata doakan ya. Doakan karena yang mempunyai pintu hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan cara mengetuk hati manusia adalah dengan berdoa. Sebagaimana Umar bin Khattab itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya salah satu di antara dua Umar, adalah Umar ibnul Khattab atau Ammar bin Hisham. Ya, ternyata yang masuk Islam adalah Umar ibnul Khattab. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dakwah itu adalah akselerasi sinergi. Ya. Sehingga prinsip di dalam dakwah itu adalah aslih nafsaka wada'u ghairaka. Ya, perbaikilah diri kamu, keluarga kamu, dan juga ajak orang lain. Tidak berprinsip gini, saya mau baik dulu, nanti baru berdakwah. Saya tak dakwah pada keluarga dulu, nanti baru berdakwah. Bukan begitu. Tetapi kita berdakwah, mengajak diri kita sendiri, sembari mengajak keluarga, juga mengajak orang lain. Itu namanya dakwah. Coba kalau Rasulullah SAW menunggu pamannya masuk Islam dulu, nggak dakwah-dakwah beliau, ya kan? Tetapi beliau tetap berdakwah, ya, sampai pamannya meninggal, ya, tetap berdakwah dan pengikutnya juga banyak di Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi kita itu tetap jangan melalaikan dakwah pada keluarga kita. Nah, yang keliru kan kita melalaikan. Ya, kita nggak pernah mengajak keluarga kita. Kita sibuk di luar. Apalagi kalau kita menjadi penceramah populer. Ya, buka bersama di keluarga aja nggak pernah.
sahur di rumah nggak pernah, karena jadwalnya padat. Ya, aku berangkat misi itu anak-anak belum bangun, pulang ngisi, anak udah tidur. Wah, jadi rekreasi nggak pernah sama keluarga. Nah, akhirnya terbengkalai keluarga. Berarti kita yang keliru karena nggak berdakwah kepada keluarga. Ya, jadi nasihat itu bukan kemudian kita menghentikan dakwah kita, tidak. Tetapi memberikan skala waktu, skala prioritas kepada dakwah itu. Jadi jangan sampai dakwah kemana-mana, keluarga kita enggak. Nah, berikanlah waktu untuk keluarga kita. Ya, nah jadi seperti itu. Dan jangan sampai kata-kata itu menyebabkan kita enggak berdakwah. Wah, keluarga saya masih gitu ya, ayah ibu saya. Ya para sahabat ayah ibunya ada yang kafir sampai akhirnya gugur di medan perang, ya kan? Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai kita melalaikan keluarga kita. Tetapi kalau keluarga kita itu masih sulit, ya jangan putus asa. Memang hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau keluarga kita sulit, jangan sampai menutup kita nggak mau dakwah keluar. Enggak. Ya. Kalau itu semua dilakukan, ya nggak ada orang yang dakwah. Ya Nabi Nuh sendiri keluarganya iya, Nabi Lut istrinya iya. Ya. Nah gitu ya. Tapi jangan sampai kita nggak memberi perhatian pada keluarga dengan mengatakan, nah istrinya Nabi Lut juga gitu, anaknya Nabi Nuh juga, nah gitu kan, keliru ya. Itu ya, jadi proporsional. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami. Lebih lanjut, ini pertanyaan dari Hestina Ustadz. Ustadz izin bertanya, untuk kondisi saat ini, di mana ada penghinaan kepada Nabi, tindakan yang tepat dari kita itu seperti apa nggak Ustadz? Ya. Jadi kalau namanya cinta kepada Rasulullah SAW itu, ya ada ghirahnya, ada cemburunya. Sebagaimana kita mencintai keluarga kita, misalkan istri kita dihina orang, kita malah ketawa-ketawa bangga, nah itu aneh, ya. Atau orang tua kita dihina orang, ya kita malah senyum-senyum aja, aneh. Makanya ketika Rasulullah SAW itu dihina, minimal ya dalam hati kita itu jengkel, jadi minimal itu. Jangan sampai dalam hati kita tuh nggak ada apa-apa, ya cuek aja lah. Ya. Kita juga nggak kenal sama Muhammad, nggak kenal sama Macron, jadi lah ini aneh. Jadi harus ada rasa jengkel. Kalau sekarang pada Presiden Perancis ya jengkel, mangkel. Dan kalau kita nggak bisa melampiaskan, ya kita lampiaskan dalam doa kita. Ya. Di dalam doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang menghina Rasulullah SAW nggak segera sadar, ya timpakan dia adab di dunia dan di akhirat. Gitu kan? Itu minimal personal kita lakukan. Kalau lebih meningkat lagi lewat corong-corong kita, corong itu apa? Mulut. Corong itu apa? Sosmed. Ya, kita tulis. Ya, perasaan kita terhadap orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Ya, lewat mulut maksudnya ya kalau kita jadi penceramah ngomong dong ya pada orang-orang itu. Kalau kita dai ngisi khutbah Jumat ngomong pada mereka. Kalau kita bisa bicara di gardu ronda ngomong pada mereka, nggak benar itu. Jangan sampai ada orang ngomong kita diam aja. Kalau di sosmed kita punya sosmed, uang Zoom aja bisa, masa nggak punya Facebook atau Instagram atau WA? Ya kita bicara. Ya, walaupun ingat ya di dalam dakwah itu, apalagi di Indonesia ada kelompok-kelompok yang sekarang itu lumayan punya kekuatan Islamofobia, kelompok Islamofobia. Jadi hati-hati ketika kita berbicara di sosmed, jangan kena delik undang-undang ITE. Intinya kan itu ya, jangan kena undang-undang ITE. Tapi kita harus bicara. Kalau kita punya forum, bicara di forum. Kalau kita punya jurnal-jurnal, kita bicara di jurnal. Kita punya komunitas, bicara di komunitas. Kalau lebih kuat lagi kita memberi tekanan, ya demo, ya silahkan.
untuk demo, walaupun untuk saat ini ya tetap memperhatikan protokol COVID-19. Ya. Atau kita bikin surat terbuka untuk Presiden Perancis, silahkan aja. Menulis untuk Presiden Indonesia boleh. Ya. Nah itu sikap. Ya, kita harus menunjukkan sikap kita. Kalau kita kemudian langsung ke Perancis membunuh Presiden Perancis, nah itu terlalu berani itu ya. Karena memang hukum orang yang mencela Nabi, hukumnya adalah bunuh, halal darahnya. Ya. Cuman yang melakukan eksekusi itu bukan personal. Nah sebenarnya bukan gitu. Harusnya diselesaikan di pengadilan kalau sampai tingkat membunuh. Ya, diselesaikan di pengadilan. Kalau pengadilan atau negara nggak menjatuhkan sanksi bunuh ya sudah, walaupun saya secara pribadi yang nggak menyalahkan juga orang yang karena sangat cintanya kepada Nabi, di Pakistan pernah itu. Orang mencela Rasulullah SAW, orang dari desa, dia jalan bawa pedang, senjata. Ya, orang itu masih diproses pengadilan ini, didatangi sama orang dari langsung dibunuh di tempat. Jadi, ya kalau di Pakistan sama di Bangladesh hati-hati kalau mencela Rasulullah SAW, ya bisa hilang nyawa kita. Nah gitu ya, jangan kita nggak punya perasaan apa-apa, intinya itu. Jazakallah Tat. Nyambung di pertanyaan yang lain Tat, ini dari Rizky Kurnia. Izin bertanya, bagaimana cara berdakwah kepada orang tua yang sudah sepuh, Ustadz? Bagaimana cara berdakwah pada orang tua yang sudah sepuh? Kaidahnya sudah jelas, yaitu kita dengan orang tua itu birrul walidain, yaitu berbakti sama orang tua. Kaidah-kaidahnya gimana? Wala takul lahuma wala takul lahuma uffin. Jangan bilang jangan bilang ya. Kalau di Indonesia ya atau nah gitu ya. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Walaupun kalau orang tua sudah sangat tua, telinganya nggak begitu terdengar, yang ngomongnya harus keras, tapi bukan niat membentak. Ya, wala tanharhuma wa kullahuma qaulan kariman. Dan kalau ngomong kepadanya, carilah padanan kata yang mulia, diksi yang mulia. Jangan terkesan melecehkan. Wong tuwa uteke misalkan gitu. Nah, itu melecehkan. Ya, carilah padanan kata yang mulia. Wahfid lahuma janaha minadzulli janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkan diri kamu di hadapan keduanya, jangan petentang-petenteng gitu, ya. Itu caranya, ya. Dan doakan mereka. Secara isi, ya silahkan aja ngajak dengan baik kan bisa. Ya, sampun sholat napa dereng Bu, gitu kan. Ya, aku ki sholat ki mumet nggih mengke. Mengke nggih mboten napa-napa. Misalkan gitu. Anda jangan memaksa karena hidayah itu miliknya Allah. Ibu itu harus persepsinya sama dengan saya. Jadi jangan gitu ya. Hidayah itu milik Allah dan jangan kita kehilangan kesabaran, apalagi tergesa-gesa. Ya, ini butuh waktu yang lama. Ya, nah gitu ya. Jadi dengan itu kita sabar. Sabar maksudnya hidayah miliknya Allah ya. Kalau orang tua susah ya nggak apa-apa. Tetapi jangan berhenti karena masih hidup beliau itu. Berarti terus kita ajak mereka. Ada saatnya nanti mereka akan sadar dan mau menerima ajakan kita. Nah demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Nyambung terkait dakwah kepada orang tua, ini contoh kasusnya seperti ini Tat dari Sujining. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau tanya, bila kita ngajak keluarga sholat, terus dia bilangnya orang asal berbuat baik. Bagaimana? Bahkan dia bilang penyesalan orang yang meninggal bukan kembali untuk sholat, tapi untuk mengamalkan hartanya. Itu harusnya kita bagaimana Ustadz? Ya tadi seperti saya sampaikan ya bahwa dakwah itu membutuhkan waktu. Itu yang harus diperhatikan.
Orang nggak pernah sholat, kita ajak sholat. Keinginan kita saat itu dia langsung sholat tertib 5 waktu. Nah itu ya aneh juga, ya kan? Jadi kita rubah dulu, ya. Kita rubah dulu dan itu butuh waktu. Saya kasih contoh ya. Dulu ada teman saya di SMA yang ngajak ibunya sholat, nggak mau ibunya sholat. Ya alasannya macam-macam. Suatu saat kan mau masuk perguruan tinggi, ibunya bilang gini, nanti kalau kamu masuk perguruan tinggi negeri, ibu kamu minta apa, ibu akan kasih kalau kamu diterima di perguruan tinggi negeri. Nah anaknya diterima di UGM, sebagai seorang ibu mikirnya mestinya anaknya mau minta sepeda motor atau kos yang baik gitu kan. Nah ketika ibunya bertanya, kamu mau minta apa? Anaknya nggak minta apa-apa. Ini bikin ibunya kaget. Padahal remaja seusia dia biasanya banyak minta-minta. Sepatu atau celana atau baju. Enggak, saya nggak minta. Ketika didesak oleh ibunya, kamu minta apa? Anaknya cuma bilang, saya punya satu permintaan. Apa itu? Saya minta ibu sholat. Ibunya langsung nangis. Ya. Jadi perjalanan dakwah ngajak ibunya udah lama. Ada momen ya bersama keluarga itu kan dakwahnya dakwah emosional, bukan dakwah logika. Misalkan orang tua kita katakan wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim wa aqimus shalah, ya orang tua kowe iki rasah nyeramah wong tua le gitu kan. Tapi dengan momen emosional gini ibunya nangis dan setelah itu ibunya sholat. Jadi ada momen-momen yang kita jadikan itu momen dakwah. Jangan pernah berpikir hari ini saya bicara, hari ini harus diterima dan hari ini mereka harus berubah untuk selamanya. Jangan. Ya. Lah kalau memang dakwah seperti itu betapa mudahnya dakwah itu, ya kan? Jadi kita terus ajak mereka ada momen yang emosional. Pernah juga ada dakwah kakaknya nggak sholat. Suatu saat adiknya main ke rumah kakaknya diajak makan-makan. Ketika di meja makan adiknya nangis. Kakaknya heran. Ngapain? Kamu ada masalah apa? Ya sebagai kakak sense untuk belainya tinggi. Kata adiknya nggak ada masalah. Nah, kenapa kamu nangis? Saya itu takut. Takut apa? Kalau nanti kakak masuk neraka. Jadi justru kekhawatiran adiknya, kakaknya masuk neraka. Maka dia nangis. Nah ini yang menyebabkan kakaknya, lah terus kenapa? Ya karena kakak nggak sholat. Ini yang membuat kakaknya terharu dan dia masuk kemudian menjalankan sholat. Ya. Jadi tidak sekedar pakai logika seperti kita ngajarin mahasiswa atau ngajarin anak SD, enggak. Ada momen-momen haru atau momen-momen emosional yang kita sampaikan pada keluarga kita. Ya ini kita harus latihan. Yang terpenting jangan tergesa-gesa dan ingat hidayah itu hanya miliknya Allah. Jangan kita merasa pinter berdalil, pasti bisa. Oh enggak, belum tentu bisa. Gitu ya. Jazakallah Ustaz. Ini nyambung, semoga nanti menguatkan. Ini loncat pertanyaan dulu dari Soekarno. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara yang mudah untuk berdakwah kepada keluarga maupun saudara terdekat? Ya, bagaimana cara Tadi. termudah untuk dakwah kepada keluarga? Cara termudah itu adalah mulai aja, itu cara termudah. Itu saja. Karena seringkali kesulitan-kesulitan dakwah itu muncul dari persepsi kita sendiri. Ya, engko nek ditolak piye, engko nek nesu piye, engko nek itu semua toh. Dan itu menghantui kita sendiri sehingga kita nggak pernah bergerak. Nanti kalau diketawain gimana? Cara termudahnya gimana? Ya mulai aja gitu kan. Ya, jadi mulai aja. Dari apa? Hal yang kecil-kecil aja. Dan kalau bisa adalah hal-hal yang mereka itu senang. Ya, sebenarnya ketika di keluarga itu kita menunjukkan perkembangan yang positif, ya dulu pemalas, sekarang rajin, ya kan? Dulu suka ngamuk, sekarang enggak, dulu banyak permintaan, ya sekarang enggak. Perkembangan positif itu akan berpengaruh pada keluarga kita.
apalagi sampai tingkat prestasi. Ya, sekarang dia rajin untuk sholat, rajin ibadah, rajin belajar, prestasi di sekolah meningkat, itu akan mempermudah kita berdakwah kepada keluarga. Jadi memulainya berilah contoh yang baik ya pada keluarga. Aku ini ngajak-ngajak ya sing ora tau sholat ya kowe, yang masih suka mengumpat ya kamu, pemalas ya kamu. Nah ini susah. Gimana mau ngajak keluarga, semua yang jelek ada diri kita. Ya mulai kita latihan untuk baik. Dulu kita ngomong sama orang tua seenaknya, sekarang mulai sopan. Nah itu akan berpengaruh terhadap penerimaan mereka ya dari ajakan-ajakan kita gitu ya, dan jangan dihantui oleh banyak hal. Nanti kalau diketawakan nanti ya, misalkan kita di rumah nggak pernah mengucapkan salam, ya kita datang assalamualaikum, itu udah geger satu rumah ya kan. Nah tapi nggak apa-apa ya, namanya awal ya gitu, nanti lama-lama keluarga ikut juga, keluarga juga ikut masuk rumah salam gitu ya. Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan terakhir dan sudah jam 9 begitu. Dari sini Tarsini. Assalamualaikum Tat, mohon izin bertanya, bagaimana memotivasi diri untuk berdakwah di masyarakat, sedangkan di mata masyarakat kita masih dianggap belum pantas atau bahkan masih terlalu kecil atau muda begitu? Ya, jadi semua orang itu nggak suka kalau diceramahi, digurui, dan dikesankan bodoh. Itu nggak suka. Apalagi kita anak mudanya ramai orang tua, ya kan, menggurui orang tua, itu mereka jengkel ya. Bahkan kalau kita datang bisa dijadikan bahan ketawaan. Lalu bagaimana kita berdakwah kepada mereka? Sifatnya mengajak atau bertanya. Ya, bertanya kepada mereka. Ya. Nanti solusi dari mereka sendiri. Misalkan dengan orang yang lebih tua, Pak, di sini kampung ini kegiatan remajanya apa ya, Pak? Dia bilang, nggak ada ya, Nak. Terus gimana kondisi remaja di sini? Ini pertanyaan, bukan menggurui. Wah, kondisinya di sini nggak baik, Nak. Gimana baiknya? Nah, terus kita juga tanya, gimana Pak kalau ada acara apa ya? Misalkan untuk remaja itu kita kumpul untuk apa? Latih kemandirian remaja. Ya dia bilang, oh bagus itu, gimana caranya? Kamu bisa nggak? Nah itu yang kita, pintunya dari situ, ya kita bisa kerjasama dengan banyak tempat, ya apakah dari diri kita sendiri, ya mengajari mereka keterampilan, ya kan, mengajarkan atau kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, ya kan, atau kemudian berpartisipasi aktif ya di kampung, di desa. Nah dari situ orang mulai dekat dengan kita, ya. Nah, ada solusi-solusi yang kita berikan kepada mereka. Tapi kalau kita menggurui, ya orang itu jengkel, bahkan mungkin memusuhi kita. Ya. Nah, jadi kalau jangan gamang, yang penting kita turun. Ya. Ingat bahwa orang yang berkali-kali dekat dengan masyarakat, dia akan meraih hatinya. Tetapi orang yang jauh nggak pernah kumpul dengan masyarakat, ya dia nggak bisa meraih hatinya, apalagi mendakwahinya, nggak bisa. Nah gitu ya, jadi datangilah mereka, diajak bicara, tidak menggurui. Kalau pengen ada solusi, tanya aja, padahal kita udah ngerti jawabannya, gitu kan. Kita tanya sampai dia ke pojok mengatakan, baiknya gimana, atau kalau gini gimana dek, nah gitu. Itu solusi untuk dakwah berikutnya. Ya bahkan akhirnya kita itu, dakwah kita aman sebagai pemuda karena dilindungi oleh tokoh masyarakat. Kita datang ke Pak RT, Pak RT menyampaikan, kalau saya gini terus gimana Pak? Ya nggak apa-apa, nanti aku aku di belakangnya adik. Nah gitu kan, berarti kita di belakangnya Pak RT. Ya, gitu ya, jadi mulailah. Tetapi jangan menuntut juga. Ya, kita sudah aktif, wah ternyata nggak ada yang aktif, menyesal saya. Nah jadi jangan gitu juga. Jadi seorang dai harus berani untuk memulai, harus berani seorang diri. Ya, sebelum dia diikuti oleh orang lain. Ya, masyarakat seringkali ragu dengan kebaikan karena belum nampak hasilnya. Nah, coba kita jalankan, gitu ya.
Oke, jazakallah Tat atas segala penjelasan yang telah diberikan terkait fikih dakwah di pertemuan pertama ini. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf, mohon izin kita pending dulu untuk pertemuan selanjutnya saja karena sudah jam 9 lebih. Lebih lanjut, insya Allah nanti pekan depan masih ada. Jadi rangkaian dari kelas fikih dakwah ini nantinya 8 kali pertemuan ke depan. Jadi mohon bersabar, pelan-pelan saja. Semoga materi yang kita simak dari Ustadz Abdullah Sunono ini nantinya lebih bisa kita aplikasikan di kehidupan nyata kita sehari-hari. Semoga berkah barokah apa-apa yang nantinya kita ikhtiarkan. Mungkin itu, mohon izin Ustadz, berarti materi sudah diakhirkan dulu untuk sesi pertama ini. Lebih lanjut, saya sebagai wali kelas kembali mengingatkan kepada para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, presensi tolong dicek kembali apakah sudah diisi. Kita akhiri kajian kita di malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, banyak kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.